cerpen yang akan kita bahas. Oke, cerpen, cerita pendek. Setahu kalian idealnya cerpen berapa halaman? 1 sampai 10 itu masih ideal menjadi cerpen. Oke, dengarkan. Dengan pengertiannya, sebenarnya pengertiannya cerpen itu adalah karya sastra, fiksi apa non-fiksi? Fiksi. Karya sastra fiksi yang bisa dibaca sekali duduk. Sebenarnya itu pengertiannya. Nah, dalam hal ini dikategorikan bahwa cerpen itu bisa jadi 1 sampai 10 halaman atau karakternya 500 sampai 2000 kata. Kalau kita ngetik di Word ada ya katanya ada berapa? Nah, di sana. Silakan yang lain ditulis struktur dan unsur-unsur cerpen. Struktur dan unsur-unsur cerpen. Nah, dua hal ini sebenarnya adalah dua hal yang berulang kali saya ceritakan sebagai unsur atau struktur dari sebuah karya sastra fiksi. Masih ingat karya sastra fiksi lain? Karya sastra fiksi itu pasti berbentuknya narasi. Maka pasti ada apa? Strukturnya dulu deh, strukturnya, urutannya. Orientasi, komplikasi, resolusi. Good. Nah, untuk struktur cerpen silahkan dicatat: 1 orientasi, 2 rangkaian peristiwa, 3 baru masuk komplikasi, dan yang terakhir adalah resolusi. Jadi ada 4 ya: orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Oke? Sudah? Masihkah kalian ingat di mana pengenalan tokoh atau latar tuh masuknya ada di mana? Orientasi. Kalau segitiga konflik ada di mana? Di komplikasi. Ulang. Segitiga peristiwa ada di mana? Komplikasi. Segitiga peristiwa segitiga konflik isinya apa? Masih ada yang ingat segitiga konflik? Dimulai dari yang paling bawah. Gambar di bukumu. Gambar segitiga. Di bawahnya namain segitiga konflik. Dimulai dari bawah, pemunculan masalah. Paling atas puncaknya klimaks. Masih ingat itu? Garis turun anti klimaks. Terus yang terakhir baru penyelesaian. Sudut pertama pemunculan, sudut paling atas klimaks. Kemudian klimaks ada garis menurun, namanya anti klimaks. Kemudian sudut yang terakhir adalah penyelesaian. Oke, di mana ada solusi muncul? Di orientasi bagian apa? Di orientasi. Di struktur bagian apa? Resolusi. Jadi kalian boleh ngodein ya. Orientasi isinya apa tadi? Orientasi isinya apa? Pengenalan. Kayak rangkaian peristiwa berarti peristiwa menarik dari cerita. Komplikasi berisi masalah. Segitiga dimunculkan dengan segitiga konflik. Terus resolusi berisi penyelesaian atau solusi. Lanjut unsur-unsur cerpen. Ini udah laten banget nih unsur cerpen. Ada intrinsik, ada ekstrinsik. Intrinsik isinya apa? Sebutin. Unsur-unsur intrinsik cerita. As usual. Tema. Terus temannya tema. Latar, terus tokoh, terus penokohan, terus amanat, sudut pandang. Ya, tema, tokoh, penokohan, latar, amanat, dan sudut pandang. Ada 6. Satu lagi judulnya
Unsur ekstrinsik. 1. Nilai moral. Tanda panah menunjukkan tingkah laku. Nilai sosial. Tanda panah merujuk pada banyak orang atau berhubungan pada banyak orang. Sudah? Moral, sosial, budaya, berkaitan dengan kebiasaan. Nilai moral sudah, sosial sudah, budaya sudah, nilai agama, bawahnya nilai pendidikan. Bawahnya lagi nilai ekonomi. Bawahnya lagi DLL. Artinya nilai-nilai ekstrinsik ini ada di luar cerita. Jadi kamu nyimpulin sendiri gitu loh. Misalnya gini, warga kampung datang berduyun-duyun untuk menggerebek rumah itu. Kira-kira nilai apa di sana? Nilai apa kira-kira di sana? Moral karena ada penggerebekan. Kedua, muncul nilai apa? Sosial karena berkaitan dengan banyak orang. Berduyun-duyun itu menunjukkan bahwa ada peristiwa yang melibatkan banyak orang. Paham sampai sini? Paham sampai sini kelas 9? Oke.